Maka di antara hak yang Allah akan tunaikan kepadanya nanti di akhirat kelak adalah Allah tidak akan mengadabnya. Dalam sebuah hadis kata iman yang disebut dengan hadithul bitaqah. Apa itu hadithul bitaqah? Hadis yang di kalangan para ulama tauhid itu dikenal dengan keistimewaan dari tauhid yang dijaga oleh seseorang. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis tersebut, kelak nanti pada hari kiamat setiap orang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan dihisab, akan ditanya tentang apa yang selama ini dia perbuat ketika dia berada di dunia. Dibangkitkannya manusia, lalu kemudian akan disidang oleh Allah ala rusil khalaiq, di depan seluruh makhluk yang Allah bangkitkan. Jadi pada saat itu, pada yaumul hisab, jangan pikir kemudian kita akan dihisab sendiri-sendiri dalam satu ruangan yang tertutup lah. Semuanya akan dihisab di hadapan seluruh makhluk yang ada. Ada orang tua kita, ada murid-murid kita, ada istri kita, ada mertua kita, ada seluruh jamaah, seluruh kaum muslimin, seluruh manusia bahkan akan melihat dan memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghisab orang-orang pada saat itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam hadis qudsi itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian akan bertanya kepada hamba-Nya tersebut tentang apa yang dia lakukan ketika di dunia. Maka dia pun mengatakan, ya Allah, sesungguhnya malakul katibin, malaikat pencatat amal-amal itu telah mencatat seluruh amal yang telah aku lakukan. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan catatan amalnya. Berapa banyak catatan amal itu ketika dikeluarkan? Disebutkan dalam hadis itu 99 sijillah. Ada 99 gulungan catatan yang dimiliki oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika satu gulungan itu dibuka dan dibentangkan, disebutkan panjangnya itu sejauh mata memandang. Bagaimana tidak? Setiap perkataan, setiap ucapan, setiap lirikan itu dicatat oleh malaikat. Maka baru satu gulungan itu dibuka, sungguh panjangnya itu sejauh mata memandang. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hamba-Nya, wa huwa a'lam, dan Allah Maha tahu. Pertanyaan Allah itu tidak menunjukkan bahwa Allah membutuhkan jawaban, tapi sekedar penegasan bahwa pertanyaan itu adalah penting. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah ada yang kau ingkari dari catatan amalan yang kau lakukan, yang dicatat oleh malaikat-malaikat? Atunkiru min hadza syai'an? Apakah kamu mengingkari sesuatu yang tertulis dalam catatan itu? Adzalamaka katibun? Apakah malaikat pencatatku ada yang menzalimi? Mungkin karena saking kesalnya begitu ya, malaikat kepada hamba ini melakukan maksiat satu dicatat 3 gitu ya. Atau kemudian dia melakukan salatnya 4 kali dicatat hanya 3 kali. Maka Allah bertanya, apakah ada dari catatan amal ini yang kau ingkar? Kemaksiatan yang terlalu banyak tercatat, kebaikan yang tidak tercatat luput dari catatan tersebut. Maka dia mengatakan, tidak ada ya Allah, semuanya tercatat dan sesuai dengan apa yang aku lakukan. Bayangkan ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidak ada satu patah kata pun yang keluar terucap kecuali ada malaikat yang mencatat amal tersebut. Itulah yang membuat catatan amalan seseorang itu begitu banyak, 99 ikatan. Satu catatan itu dibentangkan itu sepanjang mata memandang. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya, apakah engkau masih memiliki hasanah yang lain? Ternyata ketika dibuka, kebaikan-kebaikannya itu lebih sedikit dibandingkan dengan keburukan. Maka hamba ini khawatir dengan apa yang sudah dia lakukan ketika di dunia. Maka hamba itu mengatakan, ya Allah, saya tidak memiliki amal yang lain, saya tidak memiliki hasanah yang lain kecuali yang telah engkau catat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, engkau masih memiliki kebaikan. Maka pada saat itu dikeluarkanlah bitaqah yang bertuliskan la ilaha illallah. Kemudian Allah meletakkannya di timbangan kebaikan, dan sungguh timbangan itu menjadi sangat berat. Dan dengannya pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, insyaallah.
Dengan catatan hak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak mau diazab oleh Allah, yakni kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apa. Meneguhkan iman, kemudian melaksanakan konsekuensi dari keimanan tersebut, beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau hal tersebut kita jaga, maka ada sebuah isyarat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan tadi, bahwa hak seorang hamba kepada Allah adalah Allah tidak mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini hak seorang hamba kepada Allah dan hak Allah kepada hamba. Islam juga mengajarkan kepada kita ikhwatul iman tentang banyak lagi hak. Hak seseorang terhadap lingkungannya, hak seseorang terhadap keluarganya, hak seseorang terhadap masyarakatnya dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita perhatikan, sesungguhnya di antara bentuk kebaikan kata para ulama, bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah bertanya, al-birru, beliau mengatakan apa? Al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan, menyebutkan bahwasanya kebajikan itu adalah akhlak yang mulia, padahal kebajikan itu banyak? Karena sesungguhnya kebajikan-kebajikan itu terdapat pada akhlak-akhlak yang tinggi, akhlak-akhlak yang mulia. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau pernah menjelaskan di antara akhlaknya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Seorang hamba yang memiliki akhlak juga memiliki budi pekerti kepada lingkungan yang ada, kepada lingkungan yang ada. Maka seorang yang memiliki akhlak yang dikategorikan sebagai al-bar, orang yang memiliki kebajikan dan kebaikan, dia adalah orang yang juga memperhatikan lingkungannya. Kalau kita lihat akhir-akhir ini bagaimana kemudian terjadi musibah yang tidak henti-henti. Ada banjir bandang, ada kemudian tanah longsor dan seterusnya. Maka sesungguhnya ini adalah bagian kata para ulama, bisa bermakna al-indzar atau yang kedua bermakna al-uqubah. Bisa sifatnya itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, atau bisa juga dalam bentuk hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala sungguh memberikan kebaikan yang begitu besar kepada manusia secara umum. Indonesia dengan segala kehijauan yang Allah berikan, limpahan kenikmatan yang Allah hadirkan, sampai-sampai disebut sebagai Zamrud Khatulistiwa, sebagai satu titisan surga yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan di atas muka bumi ini. Gemah ripah Loh Jenawi, kesuburan yang luar biasa. Tapi ingat, selain keindahan yang Allah hadirkan, Indonesia ini juga berada di satu tempat yang rentan. Dia dilewati oleh satu yang namanya ring of fire gitu ya. Sehingga seorang manusia itu harus peka terhadap keadaan di mana dia berada. Maka keberadaan seseorang di sebuah lingkungan itu, kalau dia menuruti apa yang dituntunkan oleh Islam, sesungguhnya dia akan menjaga kebaikan-kebaikan yang ada. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kerusakan-kerusakan yang ada di atas muka bumi, di daratan, di lautan, itu sebagian besar disebabkan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dari manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah nampak kerusakan-kerusakan di daratan, di lautan. Karena apa? Bima kasabat aydin nas. Karena tingkah laku dan perbuatan tangan-tangan manusia. Padahal ikhwatul iman, sesungguhnya Islam mengajarkan kepada kita dalam bentuk akhlak yang kita hadirkan kepada lingkungan itu adalah hendaknya kita menjaga ekologi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ikhwatul iman untuk tidak mudah di dalam menebang pohon, menjaganya. Bahkan jangankan dalam situasi yang aman, dalam situasi yang aman, dalam situasi perang genting sekalipun, menebang pohon tanpa adanya kemanfaatan dan kebutuhan itu dilarang dalam Islam. Kalau kita buka babul jihad, di antara adab ya, al-qital, adab di dalam berperang itu salah satunya adalah Rasulullah melarang ketika memasuki medan perang, bahkan wilayah musuh itu, untuk kemudian menebang dan memotong pepohonan yang ada jika tidak dibutuhkan.
dalam keadaan perang saja kita dilarang untuk menghancurkan, memotong, menebang pepohonan, apatah lagi dalam keadaan yang tidak perang. Itulah mengapa Rasulullah SAW ketika menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, apa kata Rasulullah? Al-imanu bid'un wa sittun atau bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 60-an atau 70-an cabang. Dan tingkatan yang tertinggi dari keimanan itu kata Rasulullah SAW adalah qaulu la ilaha illallah, dan tingkatan yang rendah adalah imaqatul adha 'anil tariq. Tingkatan yang tertinggi adalah ketika seseorang mengikrarkan, mengucapkan la ilaha illallah, dan tingkatan yang terendah itu adalah ketika hatinya tergerak untuk memindahkan penghalang yang berada di jalan. Bayangkan ikhwatal iman, ini tingkatan yang terendah ketika seseorang tergerak hatinya melihat ada penghalang yang ada di jalan, apapun itu, ranting, dahan pohon, sampah, paku, pecah beling, bebatuan yang menghalangi jalan, lalu kemudian dia tergerak hatinya untuk mengangkat, itu adalah tanda dari keimanan. Meskipun itu adalah tanda yang paling apa Pak? Paling rendah. Maka pemahaman sebaliknya, kalau itu adalah tingkatan yang terendah dari keimanan seseorang, lalu bagaimana dengan orang yang dengan sengaja menghalangi jalan, menutup jalan dengan apapun, dengan sampah, dengan batu, dengan palang dan lain sebagainya, maka mana iman di dalam hati? Padahal di antara tanda keimanan yang terendah itu adalah hatinya tergerak untuk memindahkan penghalang. Dewasa ini umat iman kita memperhatikan hal ini tidak lagi diabaikan oleh kaum yang beriman. Membuang sampah seenaknya, bahkan menjadikan bukan saja jalan, kadang-kadang saluran, kadang-kadang kali dan lain sebagainya, dia buang sampah seenaknya. Padahal sungguh kalau dia mengikuti tuntunan Islam itu bertentangan. Karena di antara anjuran Islam adalah menjaga lingkungan, salah satunya adalah dengan menempatkan sesuatu itu pada tempat. Ikhwatal iman Allah, kembali kepada al-huquq wal wajibat. Islam juga mengajarkan kepada kita tentang adanya hak-hak sesama muslim yang disebut dengan huququl muslim. Ada hak-hak yang berlaku antar sesama muslim. Hal ini kenapa penting untuk kemudian kita ingatkan, kita sampaikan kembali, karena sebagian besar meskipun sebelumnya sudah mengetahui, menganggap remeh hal yang sebenarnya menjadi syiar di dalam agama ini, yaitu memberikan dan menunaikan hak-hak kepada sesama muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, bahkan saking pentingnya hadis ini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala membawakannya dalam bab yang khusus. Imam Ibnu Hajar memiliki beberapa muallafat, di antaranya yang paling fenomenal itu adalah Fathul Bari, syarah dari Sahih Al-Bukhari. Beliau juga mengarang satu kitab hadis yang beliau beri judul Bulughul Maram. Meskipun Bulughul Maram ini pembahasannya itu dibagi berdasarkan bab-bab fikih, namun di ujung hadis tersebut atau buku tersebut atau taklif beliau membawakan satu bab khusus yang beliau berikan judul Kitabul Jami'. Dalam Kitabul Jami' itu dijelaskan secara spesifik tentang adanya hak-hak yang harus ditunaikan berkaitan dengan adab-adabnya seorang muslim terhadap dirinya, terhadap orang lain, terhadap masyarakat dan lain sebagainya. Dan di antara hadis yang beliau bawakan adalah hadis yang kita sampaikan, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, haqqul muslim 'alal muslimi sitt. Haknya seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6 kata Rasulullah. Haknya seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6. Penyebutan angka 6 ini kata para ulama, dia tidak bermakna pembatasan. Jadi bukan berarti haknya seorang muslim itu hanya berhenti pada 6 hal ini sajalah. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan untuk dilakukan pada masanya. Sehingga nanti kita akan dapati secara umum hak-haknya seorang muslim itu banyak. Berangkat dari 3 dasar hak yang harus ditunaikan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kullul muslim 'alal muslimi haram, damuhu
wa maluhu wa irduh. Seorang muslim terhadap muslim lainnya itu hukumnya haram. Apanya yang haram? Yang pertama adalah darahnya. Maka hak seorang muslim itu berangkat dari penjagaan terhadap darahnya. Tidak boleh seorang muslim itu menumpahkan darah muslim lainnya. Tidak boleh seorang muslim itu menganiaya, mengghalimi muslim lainnya. Kemudian apa yang kedua? Wa maluhu. Seorang muslim terhadap muslim lainnya hukumnya itu haram. Apanya yang haram? Hartanya. Maka di antara hak seorang muslim, hartanya itu terjaga, tidak diambil secara zalim, tidak diambil secara paksa. Dalam berbisnis, dalam berniaga, atau bahkan dalam bermuamalah secara umum, maka hak-hak itu dijaga oleh al-Islam. Yang ketiga, apanya juga yang haram, yang harus dijaga, yang merupakan haknya, yang harus tetap dijaga oleh muslim lainnya, yaitu irduhu, kehormatannya. Maka tidak boleh seorang muslim kemudian mencederai, bahkan menghinakan serta merendahkan kehormatan muslim lainnya. Kenapa? Karena itu berada pada pokok-pokok hak yang harus ditunaikan kepada saudara. Namun dalam hadis Abu Hurairah ini yang kita sampaikan, Rasulullah SAW menyampaikannya lebih secara teknis tentang perkara-perkara yang hendaknya ditunaikan. Hal yang dianggap remeh tapi mendatangkan kebaikan ketika mereka mengaplikasikannya dalam kehidupan, khususnya dalam bermasyarakat, khususnya dalam bertetangga, khususnya di dalam membangun sebuah komunitas yang mendatangkan kebaikan dan kecintaan di antara mereka. Rasulullah SAW memulai di antaranya yang pertama, beliau mengatakan dalam riwayatnya Imam Bukhari ada tambahannya ketika Abu Hurairah kemudian bertanya, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Dalam riwayat Imam Muslim tidak ada ucapan ini. Sehingga meskipun hadis ini diriwayatkan oleh keduanya, tapi dengan lafaz yang sedikit berbeda. Tapi inti dari penjelasannya sama. Rasulullah menyebutkan yang pertama, haknya seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah idza laqitahu apa? Fasallim alaihi. Ini anak santri hafal atau tidak ini? Sudah hafal ya? Masya Allah. Ini hadis-hadis dasar di dalam adab ketika menyampaikan, menunaikan hak sesama muslim yang biasanya dihafalkan di pesantren-pesantren, di madrasah-madrasah, tapi ketika sudah sampai pada masyarakat yang lebih luas, hak ini seringkali tidak ditunaikan, bahkan diabaikan begitu saja. Hak yang pertama kata Rasulullah, haknya seorang muslim terhadap muslim lain. Yang namanya hak seorang muslim berarti berlaku bagi setiap apa? Muslim. Yang kata Imam As-San'ani ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya selama dia masih dikategorikan sebagai seorang muslim, baik dia muslimnya itu baik keislamannya atau bahkan tidak sempurna keislamannya, selama statusnya masih sebagai seorang muslim, hak ini harus dia dapatkan. Apa itu? Kata Rasulullah, apabila engkau bertemu dengan saudaramu, maka ucapkanlah apa? Salam. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan saudaramu, yakni sesama muslim, maka ucapkanlah salam. Mulailah dengan salam. Bukan dengan memalingkan wajah, bukan acuh tak acuh. Tapi ketika engkau bertemu dengan saudaramu sesama muslim, siapapun dia, selama statusnya masih seorang muslim, meskipun dia bertato, meskipun dia melakukan kemaksiatan, tapi ketika kemaksiatan itu tidak mengeluarkan dia dari keislamannya, maka hak ini masih tetap berlaku untuk dia dapatkan. Yaitu apa? Ketika bertemu dengannya engkau ucapkan salam. Assalamu alaikum. Salam yang diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam yang merupakan syiarnya orang-orang Islam. Salam yang akan berlaku sampai nanti ketika kita insya Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sering kita mendengar di dalam mukaddimah para fuqaha, orang-orang yang menyampaikan biasanya menyebutkan, salah satunya saya sampaikan di awal tadi, wahayyikum bidahiyatil Islam. Saya memberikan penghormatan kepada kalian yang hadir dengan penghormatan yang diajarkan oleh Islam. Tahiyyah thayyibah, penghormatan yang baik. Tahiyyah mubarakah, penghormatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahiyyah ahli jannah, penghormatan yang akan digunakan sampai ketika seseorang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
yaitu apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi